Superstar bola basket Israel, Deni Avdija, kembali menjadi sorotan setelah pertandingan playoff pertamanya bersama Portland Trail Blazers melawan San Antonio Spurs. Avdija menyelesaikan pertandingan dengan 30 poin, 10 rebound, 5 assist. Statistik yang sebelumnya hanya pernah dicapai oleh satu legenda NBA lain dalam debut playoff. Dan itu adalah LeBron James pada tahun 2006. Debut yang luar biasa untuk Avdija. Dan meskipun Blazers tidak berhasil memenangkan pertandingan, skor akhirnya cukup ketat, 98 lawan 111. Bergabung bersama kami di studio untuk membahas lebih lanjut, Ori Levy, jurnalis dan pendiri Babagol. Ori, senang sekali bisa bersama Anda di i24 News. Terima kasih. Nicole. Sepertinya ini benar-benar pertandingan yang menarik bagi para pecinta olahraga. Yang di Israel, banyak di antaranya adalah penggemar Avdija sendiri. Bagaimana Anda menggambarkan debut playoff-nya? Sepertinya dia benar-benar seorang superstar. Ya, secara individu ini adalah penampilan yang luar biasa. Seperti yang Anda sebutkan, 30 poin, 10 rebound, 5 assist. Saya rasa Israel belum pernah memiliki atlet di olahraga bergu seperti bola basket atau sepak bola di level seperti ini. Ini mungkin anda tahu setara dengan Yossi Benayoun yang bermain untuk Liverpool di awal milenium. Dan saya pikir selain itu ya timnya kalah. Kita tahu penggemar olahraga Israel mengikuti Avdija dengan antusias saat dia di Washington Wizards, juga sekarang di Portland Peres. Dan kita tahu batas kemampuan tim ini. Tapi ini benar-benar kebahagiaan murni, terutama dalam 2,5 tahun terakhir, melihat pertumbuhan dan kebangkitan pemain basket ini yang sebenarnya sudah bermain di NBA selama 6 tahun. Ini seperti bunga yang perlahan-lahan mulai mekar dengan sangat indah. Jadi ya, kamu tahu, orang-orang paham bahwa mungkin Portland tidak akan bisa melewati San Antonio Spurs atau memiliki Victor Wembanyama yang merupakan salah satu talenta terbesar di liga saat ini, juga pemain yang hebat. Tapi statistik Avdija, fakta bahwa dia menjadi bagian dari All-Star, fakta bahwa sekarang dia masuk daftar pendek, masuk daftar 3 pemain yang paling berkembang di liga musim ini. Nah, itu luar biasa. Bagi saya, sebagai seseorang yang tumbuh di tahun 90-an, bermain basket di lapangan beton Yerusalem, bayangkan saya sendiri tahu kan melempar 3 point seperti Scottie Pippen dan Michael Jordan dan sebagainya. Saya pikir sekarang anak-anak Israel punya Deni Avdija. Serius, memiliki pemain basket Israel yang tumbuh di sini, tampil seperti ini di panggung terbesar di dunia. Dan setelah itu berbicara di konferensi pers dalam bahasa Ibrani dengan wartawan berbahasa Ibrani, ada tingkat representasi dan inspirasi. Dan faktanya dia benar-benar melakukannya. Dia bukan sekadar simbol atau hanya seseorang yang ada di sana hanya untuk bilang, ya kami punya orang Israel. Tidak, dia memang setara dengan level ini. Ini adalah hal yang luar biasa untuk dimiliki. Dan saya benar-benar berharap ini akan memberikan inspirasi bagi anak-anak lain, terutama di masa-masa sekarang ini di dunia, di mana orang-orang dan mimpi mungkin terdengar seperti sebuah privilege. Tidak, lihatlah orang ini dan mungkin bawa bola ke lapangan, lakukan tembakan 3 angka lebih banyak, coba lagi, dan mungkin suatu hari kita juga bisa sampai ke NBA. Sungguh panutan yang luar biasa. Dan seperti yang kamu sebutkan, orang Israel mungkin sudah mengikuti Avdija selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, dia benar-benar menjadi nama yang dikenal di Amerika Serikat juga, bukan hanya di Israel. Dan menurutku, itu sendiri sudah luar biasa. Luar biasa. Kamu melihat LeBron James muncul di podcast-podcast membicarakan tentang Deni Avdija. Katanya dia kuat, dia punya tembakan 3 angka, dia bisa masuk ke dalam. Kamu tahu, bagiku itu seperti fiksi ilmiah. Kamu tahu, bagiku seseorang yang tumbuh di tahun 90-an misalnya, atau bahkan orang-orang yang tumbuh di tahun 2000-an. Tapi untuk anak-anak yang tumbuh sekarang, ini adalah standar. Jadi ya, kenapa tidak bermimpi besar, bekerja keras, dan mencapainya. Dan menurutku, seperti yang kamu bilang, panutan adalah kata yang tepat untuk Deni Avdija. Dan mari kita, kamu tahu, berdoa semoga dia bisa terus mempertahankan performa ini. NBA adalah pengalaman yang sangat berat untuk tubuh, kamu tahu. Satu musim reguler saja minimal 82 pertandingan. Lalu playoff, semua itu pada akhirnya jumlah pertandingannya sangat banyak. Dan itu benar-benar kerja keras untuk tubuhmu. Jadi untuk mempertahankan performa dan level seperti itu selama bertahun-tahun, itu adalah tantangan tersendiri baginya. Jadi, apa yang perlu diperhatikan selanjutnya dalam karir Avdija? Meskipun saat ini dia bersama Blazers dan mereka mungkin tidak sedang dalam tren kemenangan. Ya, tentu saja. Saya rasa dia juga membicarakannya dalam konferensi pers setelahnya. Kamu tahu saya senang bisa mencetak poin sebanyak ini dan mendapatkan statistiknya. Tapi kalau tim tidak menang, rasanya tidak ada artinya.
Saya pikir yang terpenting adalah terus bekerja keras, benar-benar berusaha, dan menjaga tubuhmu. Tapi seiring dengan naiknya statusmu dan pertumbuhan statusmu, kamu juga harus lebih dominan di dalam klub dan menuntut bayaran yang pantas. Dan mulailah juga menjadi pemain yang aktif, karena NBA adalah liga yang unik di dunia di setiap cabang olahraga. Para pemain adalah kekuatan dominan yang menentukan tren dan permainan kekuasaan antara liga, para pemilik dan tim, yaitu para pemain yang benar-benar bermain di lapangan. Jadi saya pikir jika dia terus berkembang seperti ini dan menjadi lebih dominan serta lebih berpengaruh, dia akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk memengaruhi timnya dan menjadikannya tim yang lebih baik.